Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi berjudul Demokrasi. Saya Amelia Sendari dan rekan saya. Saya Siti Nur Kamila. Saya Gida Vita Febianti. Sekian, terima kasih dari kami. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan kartein atau kartos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi kata demokrasi memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan berasal di bawah kekuasaan rakyat. Keputusan tertinggi berada dalam tangan rakyat. Nah, terdapat beberapa pengertian dari beberapa tokoh. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi sebagai perintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Joseph E. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara memperjuangkan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Robert E. Dahl, menekankan bahwa demokrasi ditandai dengan partisipasi efektif bersamaan hak pilih dan partisipasi orang dewasa dalam pengambilan keputusan. Demokrasi di Indonesia. Sejak berdirinya menjadi sebuah negara, Indonesia telah menganut beberapa sistem demokrasi setelah Deklarasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai setiap fase. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 hingga 1959. Setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Fase ini ditandai dengan dominasi kabinet dan partai politik. Sistem ini berakhir dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri kerja konstituenti. Yang kedua, demokrasi terpemimpin 1959 hingga 1965. Periode ini ditandai dengan kekuasaan presiden yang sangat besar, termasuk pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini berakhir setelah peristiwa GOS PKI pada tahun 1965 yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto mengambil alih kekuasaan. Dalam periode ini, sistem pemerintahan dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Meskipun menggunakan Pancasila sebagai landasan, penguasaan Orde Baru beroperasi jauh dari prinsip demokrasi yang sebenarnya. Yang keempat, demokrasi reformasi 1998 hingga sekarang. Era ini dimulai adalah pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Terjadi proses reformasi politik yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka seperti pemilu. Apakah demokrasi telah berjalan dengan baik di Indonesia? Indonesia telah mengalami banyak tantangan dalam perjalanan demokrasi negaranya. Berikut adalah ringkasan tantangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ketidakmerataan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang besar menghambat terwujudnya keadilan sosial. Yang kedua, kesenjangan pendidikan. Perbedaan kualitas pendidikan memengaruhi partisipasi politik dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, wakil rakyat yang kurang responsif. Beberapa wakil rakyat lebih memprioritaskan pendapat pribadi daripada aspirasi rakyat. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Demokrasi yang berkembang cenderung liberal, namun penegakan hukum belum kuat sehingga kedaulatan rakyat tidak sejalan dengan kedaulatan hukum. Yang kelima, polarisasi dan ketidakadilan. Terdapat kesenjangan dalam partisipasi politik antar kelompok sosial, etnis, dan ekonomi. Kemajuan demokrasi di Indonesia. 1. Pelaksanaan pemilihan secara umum secara berkala dan langsung sebagai bentuk penghargaan terhadap prinsip kerakyatan. Kedua, pembangunan sistem demokrasi yang inklusif dan beragam. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, mendorong partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses politik. Yang kedua, mengawasi pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pendapat ulama tentang demokrasi di Indonesia. Pendapat ulama tentang demokrasi di Indonesia memang beragam, mencerminkan perbedaan sudut pandang dalam memahami dan mempraktikkan demokrasi. Berikut ringkasan pandangan tersebut. Yang pertama, ulama yang menerima demokrasi.
Banyak ulama dari ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melihat demokrasi tidak bertentangan dengan Islam selama dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah atau syura, keadilan, dan kemaslahatan. Demokrasi dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa seperti partisipasi rakyat, pemilihan pemimpin, dan kontrol kekuasaan. Contohnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering kali dipanggil Gus Dur, menekankan bahwa demokrasi sejalan dengan semangat Islam tentang keadilan sosial dan persamaan derajat manusia. Yang kedua, ulama yang kritis terhadap demokrasi. Sebagian ulama mengkritik praktik demokrasi di Indonesia karena masih terdapat kelemahan seperti politik uang, manipulasi suara, dan dominasi kepentingan kelompok tertentu. Mereka tidak menolak demokrasi secara keseluruhan, tetapi menekankan perlunya demokrasi yang bermoral dan berlandaskan nilai agama, bukan sekadar mengejar kekuasaan. Yang ketiga, ulama yang menolak demokrasi secara ideologis. Kelompok ulama tertentu, terutama yang berafiliasi dengan gerakan Islam transnasional, menolak demokrasi karena dianggap produk barat yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpendapat bahwa sistem yang benar adalah syariat Islam atau khilafah, bukan demokrasi. Yang keempat, pendekatan tengah. Ada ulama yang memandang demokrasi sebagai alat wasilah, bukan tujuan akhir. Demokrasi dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak. Mayoritas ulama Indonesia menerima demokrasi dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, kejujuran, musyawarah, dan menjauhi praktik curang. Perbedaan pendapat muncul karena perbedaan cara pandang. Apakah demokrasi dipahami sebagai alat politik atau sebagai sistem ideologis? Terima kasih. Sudah dijelaskan bagaimana pengertian demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, serta pandangan para ulama tentang demokrasi. Kesimpulannya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana keputusan dan kebijakan negara harus berpihak pada kepentingan rakyat. Perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi reformasi yang berlaku sampai sekarang. Meski demikian, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti ketidakmerataan ekonomi, kesenjangan pendidikan, lemahnya penegakan hukum, serta polarisasi politik. Terkait pandangan ulama, mayoritas ulama Indonesia menerima demokrasi selama dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Sebagian ulama juga bersikap kritis dengan menekankan perlunya demokrasi yang bermoral, sedangkan kelompok kecil menolak demokrasi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan tetap perlu diarahkan agar berjalan sesuai dengan nilai Pancasila dan ajaran agama.